Ada keyakinan keliru yang sering diwariskan dari generasi ke generasi, bahwa kemiskinan adalah takdir yang tidak bisa diubah. Keyakinan ini, bila lengah masuk ke dalam batin, dapat menjadi belenggu yang menakutkan. Seperti awan gelap yang menggantung di atas kepala, ia menutup kemungkinan perubahan dan mematikan tenaga batin yang sebenarnya mampu mengangkat seseorang dari keputusasaan. Dalam ajaran Buddha, pikiran adalah akar dari semua pengalaman, baik penderitaan maupun kebebasan. Maka, ketika seseorang meyakini bahwa hidupnya tidak bisa bergerak selain mengikuti garis yang ia sebut takdir, sesungguhnya ia sedang menciptakan takdir itu sendiri. Buddha mengajarkan bahwa dunia batin jauh lebih menentukan nasib manusia dibandingkan kondisi luar. Karma bukanlah hukuman, melainkan aliran sebab akibat yang terus bergerak dan selalu memberi kesempatan untuk berubah. Itulah sebabnya anggapan bahwa kemiskinan adalah takdir merupakan bentuk kegelapan batin yang memutus harapan. Pikiran seperti ini bukan hanya berbahaya, tetapi juga menghalangi seseorang dari memahami potensi Buddha di dalam dirinya. Ketika pikiran dibelenggu oleh keyakinan keliru, manusia mulai kehilangan daya cipta. Ia berhenti bermimpi, berhenti berusaha, bahkan berhenti percaya bahwa hidup adalah perjalanan panjang yang penuh ruang untuk memperbaiki diri. Dalam keadaan seperti itu, hidup memang menjadi menakutkan, bukan karena kemiskinannya, tetapi karena pikiran yang menolak kemungkinan perubahan. Ajaran Buddha selalu menekankan ehipassiko, datang dan lihatlah sendiri. Maka mari kita melihat lebih dalam. Apakah benar kemiskinan adalah takdir? Atau hanya bayangan menakutkan yang dibentuk oleh pemahaman keliru tentang kehidupan? Mari simak pelajaran yang sangat berharga ini, dan tanpa berlama-lama ayo langsung saja kita mulai. Pertama, memiliki pemahaman bahwa saya dilahirkan miskin, berarti takdir saya miskin. Kelahiran bukanlah garis batas yang menentukan seluruh perjalanan hidup. Ia hanyalah satu bab dalam rentetan kehidupan yang tak terhingga. Seperti riak ombak yang muncul dari laut luas, kelahiran hanyalah manifestasi dari arus karma sebelumnya, dan arus ini terus berubah setiap saat. Maka menganggap bahwa kondisi kelahiran adalah takdir mutlak berarti mengabaikan sifat dasar kehidupan. Ia selalu bergerak, berubah, dan membuka kemungkinan baru. Bila seseorang menutup pintu perubahan dengan berkata, "Ini sudah garis hidup saya," ia sedang menolak hukum alam itu sendiri. Buddha tidak pernah mengajarkan bahwa kondisi lahir adalah hukuman atau hadiah yang kekal. Sebaliknya, beliau mengungkapkan bahwa setiap makhluk selalu membawa potensi untuk berkembang, memurnikan karma, dan menata arah hidupnya. Akar penderitaan bukan pada kemiskinan itu sendiri, tetapi pada keyakinan bahwa seseorang tidak memiliki kekuatan untuk berubah. Pandangan salah yang melahirkan keputusasaan, ketidakberdayaan, dan kemalasan batin. Ia seperti kabut pekat yang menutupi cahaya kebijaksanaan yang sebenarnya sudah ada dalam diri setiap orang. Dalam perspektif spiritual Buddhis, setiap manusia memiliki benih kebudayaan, kemampuan batin untuk bangkit, melihat terang, dan menaklukkan penderitaan. Benih inilah yang membuat seseorang tidak pernah benar-benar terjebak dalam satu kondisi. Bahkan mereka yang terlahir dalam kesulitan membawa kesempatan memperkuat kebijaksanaan dan kemurahan hati. Seperti bunga teratai yang tumbuh dari lumpur, kehidupan yang berat sering menjadi ladang subur bagi perkembangan spiritual yang mendalam. Maka mengatakan saya memang ditakdirkan miskin, berarti gagal melihat potensi pencerahan yang melekat sejak kelahiran. Kebijaksanaan Buddha mengenai kelahiran mengajarkan bahwa hidup bukanlah proses statis. Karma bekerja bukan hanya dari masa lampau, tetapi juga dari setiap tindakan, ucapan, dan pikiran di masa kini. Inilah sebabnya Buddha menekankan pentingnya usaha, wirya, dan tekad, adhitana. Seseorang yang terlahir dalam kemiskinan tetapi memiliki tekad kuat untuk berbuat bajik, mengembangkan kebijaksanaan,
dan memperbaiki batin sesungguhnya sedang mengubah arah kehidupannya. Bahkan langkah kecil, seperti membantu orang lain, menjaga ucapan, atau mengendalikan pikiran buruk, adalah format transformasi karma yang tak terlihat namun sangat kuat. Lebih jauh lagi, pandangan bahwa kelahiran menentukan nilai seseorang adalah bentuk keterikatan pada identitas fisik dan duniawi. Dalam Buddhisme, identitas sejati bukan tubuh, bukan kekayaan, bukan status, melainkan kualitas batin. Orang yang terlahir miskin bukan berarti kurang mulia. Ia hanya berada dalam kondisi yang sedang memberikan pelajaran tertentu. Banyak makhluk di kehidupan lampau terlahir sebagai raja namun kemudian jatuh menderita. Banyak pula pertapa suci terlahir sebagai pengemis namun memiliki kebijaksanaan menggemparkan dunia. Karena itu, keadaan lahir hanyalah kulit luar, bukan ukuran hakiki perjalanan spiritual. Keyakinan saya ditakdirkan miskin adalah penjara batin yang dibangun oleh pikiran sendiri. Buddha mengajarkan bahwa kebebasan sejati dimulai ketika seseorang mengguncang pintu penjara ini dan melihat bahwa ia sendiri yang memegang kuncinya. Kelahiran mungkin tidak bisa dipilih, tetapi arah hidup setelahnya dapat ditentukan melalui karma baru, usaha, dan kebijaksanaan. Ketika seseorang memahami hal ini, ia berhenti mengasihani diri, berhenti menyalahkan nasib, dan mulai menapaki jalan yang lebih terang. Jalan yang membawanya dari keputusasaan menuju kemungkinan tanpa batas. Kedua, memiliki pemahaman bahwa usaha tidak ada gunanya. Semuanya sudah diatur. Dalam ajaran Buddha, tidak ada ruang bagi keyakinan bahwa hidup manusia telah ditentukan oleh kekuatan misterius yang mengatur segalanya. Gagasan semacam itu bertentangan dengan esensi Dhamma, yang menekankan bahwa kehidupan bergerak mengikuti hukum sebab akibat, bukan kehendak makhluk gaib ataupun garis takdir yang tidak bisa diubah. Ketika seseorang berpikir, semuanya sudah diatur, ia sesungguhnya sedang melepaskan tanggung jawab untuk menciptakan sebab-sebab baru. Pandangan ini membuat hidup terasa sempit, gelap, dan tidak memiliki arah, karena seseorang berhenti menjadi pelaku dalam hidupnya sendiri. Buddha mengajarkan bahwa semangat, tenaga batin, atau usaha adalah salah satu fondasi utama dalam praktik. Tanpa usaha, seseorang tidak mungkin mengembangkan moralitas, konsentrasi, maupun kebijaksanaan. Bahkan kesadaran kecil untuk menahan diri dari pikiran buruk pun membutuhkan usaha. Maka ketika seseorang berkata bahwa usaha tidak berguna, sesungguhnya ia sedang memutus salah satu pilar yang menopang perkembangan batin. Tanpa pilar ini, manusia mudah jatuh ke dalam arus kemalasan, apatis, dan nasib yang stagnan. Jika kita memahami hukum karma dengan benar, kita akan menyadari bahwa setiap hasil selalu didahului sebab. Tidak ada pohon tanpa benih, tidak ada bunga tanpa akar, tidak ada buah tanpa proses tumbuh. Begitu pula dengan kebahagiaan dan keberhasilan. Bila seseorang tidak menanam sebab yang tepat, bagaimana ia bisa mengharapkan buah yang baik? Menganggap usaha tidak penting sama seperti berharap panen, tetapi menolak menanam. Pandangan seperti ini tidak hanya tidak realistis, tetapi juga melemahkan daya batin yang seharusnya menjadi pemantik perubahan. Lebih jauh, keyakinan bahwa semuanya sudah diatur, lahir dari keinginan untuk merasa aman, ingin menyerahkan hidup kepada sesuatu di luar diri agar tidak perlu berjuang. Namun kenyamanan palsu ini membawa ketidakbahagiaan jangka panjang. Dalam Buddhisme, pembebasan hanya mungkin terjadi melalui pengenalan diri yang jujur, keberanian menghadapi penderitaan, dan tekad untuk mengembangkan batin. Bila seseorang terus bersandar pada keyakinan bahwa hidupnya berada di tangan kekuatan lain, ia akan sulit melihat potensi besar yang ada dalam dirinya untuk berubah. Secara spiritual, usaha bukan sekadar tenaga fisik atau mental, tetapi gerakan halus batin yang memilih untuk tidak menyerah. Dalam setiap langkah kecil itulah karma baru tercipta. Bahkan ketika situasi tampak tidak berubah,
Setiap niat baik, setiap latihan kesadaran, setiap tekad untuk mempertahankan pikiran yang jernih sudah merupakan bentuk perubahan arah hidup. Inilah sebabnya Buddha sering menekankan pentingnya usaha yang berkelanjutan, bukan usaha besar, tetapi konsistensi yang memurnikan batin sedikit demi sedikit. Kekuatan usaha yang benar sering bekerja seperti air yang menetes, yang pada waktunya dapat melubangi batu paling keras. Ketika seseorang beranggapan bahwa usaha tidak ada gunanya adalah bentuk putus asa yang muncul dari ketidaktahuan akan hukum kehidupan. Pandangan demikian membuat seseorang hidup tanpa harapan, tanpa keberanian, dan tanpa arah. Namun bila seseorang mulai menyadari bahwa setiap gerakan batin adalah sebab yang akan melahirkan akibat, ia akan kembali menemukan makna dalam setiap tindakan kecilnya. Hidup tidak lagi terasa dikuasai oleh kekuatan luar, tetapi menjadi ladang luas tempat ia menanam benih kebaikan, kebijaksanaan, dan kebebasan. Disinilah seseorang benar-benar memahami bahwa jalan menuju perubahan ada di dalam dirinya sendiri. Sebelum dilanjut, jika apa yang Anda pahami dari video ini membawa manfaat, kami dengan rendah hati mengajak Anda untuk mendukung Rakitua dengan memberikan like dan subscribe. Jangan lupa bagikan juga kepada sahabat, keluarga, dan orang yang Anda sayangi, agar semakin banyak yang mendapatkan inspirasi dari ajaran Buddha. Anda pun bisa meninggalkan komentar positif sebagai wujud semangat dalam menebarkan kebaikan. Bagi Anda yang ingin mendukung lebih jauh, silakan berlangganan atau memberikan donasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Setiap dukungan Anda akan sangat berarti untuk terus menghadirkan dhamma yang menyejukkan hati. Mari terus telusuri ajaran yang sangat berharga ini, karena kami yakin pesan ini akan sangat berguna bagi Anda di kemudian hari. Ketiga, memiliki pemahaman bahwa orang kaya itu beruntung, sedangkan saya tidak. Buddha memandang bahwa istilah beruntung tidak dipahami sebagai hadiah acak semesta yang jatuh begitu saja kepada sebagian orang. Buddha menjelaskan bahwa apa yang disebut keberuntungan seringkali adalah buah dari kebajikan yang pernah seseorang tanam, baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan sebelumnya. Kekayaan, kesehatan, kecerdasan, bahkan kesempatan belajar dhamma pun tidak muncul dari kehendak acak, melainkan lahir dari benih-benih kama yang telah matang. Maka, ketika seseorang melihat orang kaya dan berkata, mereka hanya beruntung, ia sebenarnya sedang menutup matanya terhadap hukum sebab akibat yang bekerja secara halus namun pasti. Namun pemahaman tentang kama bukanlah ajakan untuk pasrah. Justru sebaliknya, ia membuka pintu harapan. Jika kekayaan dan keberuntungan adalah buah dari kama, maka siapapun dapat menanam benih baru untuk menghasilkan buah serupa di waktu mendatang. Tidak ada monopoli atas kebajikan. Tidak ada makhluk yang diciptakan secara khusus untuk menderita atau untuk bersenang-senang. Dalam ajaran Buddha, semua makhluk berjalan di atas jalan kama yang sama, tunduk pada hukum yang sama, dan memiliki kesempatan yang sama untuk berubah melalui perbuatan mereka sendiri. Pandangan bahwa orang kaya hanyalah beruntung adalah pandangan yang mereduksi kehidupan menjadi permainan nasib tanpa arti. Pandangan ini berbahaya karena membuat seseorang merasa tidak memiliki kendali atas masa depannya. Ini adalah bentuk kemalasan spiritual yang menolak untuk mengakui bahwa perubahan dimulai dari benih-benih kecil yang ditanam setiap hari. Kejujuran, kemurahan hati, integritas, disiplin, dan kebijaksanaan. Bila seseorang meremehkan benih-benih ini, ia akan terus hidup dalam bayang-bayang orang lain tanpa pernah mengambil langkah untuk menciptakan perubahan dalam dirinya. Dalam perspektif lebih spiritual, kekayaan sejati bukan sekadar materi, tetapi kelimpahan batin, hati yang ringan, pikiran yang jernih, dan jiwa yang tidak diperbudak oleh keserakahan. Banyak orang kaya secara materi tetapi miskin dalam ketenangan. Banyak pula orang yang hidup sederhana namun hatinya penuh kedamaian. Buddha menekankan bahwa nilai seseorang tidak diukur dari harta,
tetapi dari kualitas batin yang ia kembangkan. Maka ketika kita membandingkan diri dengan orang lain dan merasa kurang beruntung, sebenarnya kita sedang melupakan definisi kekayaan yang paling hakiki, batin yang bebas. Selain itu, membayangkan diri sebagai korban nasib hanya akan memperkuat ketidakpuasan dan iri hati. Dua racun batin ini, lobha dan dosa, melemahkan energi spiritual dan menutup pintu perkembangan. Sebaliknya, ketika seseorang melihat orang lain memperoleh keberuntungan dan ia merasa turut gembira, ia sedang menanam benih karma baik yang halus namun sangat kuat. Perasaan turut berbahagia adalah salah satu dari 4 Brahma Wihara, kediaman luhur batin yang mengangkat seseorang ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Inilah kekayaan batin yang dapat ditanam oleh siapapun, kapanpun, tanpa membutuhkan harta materi. Mengatakan orang kaya itu beruntung adalah bentuk keliru memahami realitas. Keberuntungan bukanlah sesuatu yang diberikan, tetapi sesuatu yang ditumbuhkan. Setiap tindakan bajik adalah benih masa depan, setiap niat luhur adalah cahaya yang menembus gelapnya kesulitan. Ketika seseorang memahami ini, ia tidak lagi merasa iri, tidak lagi merasa kalah, dan tidak lagi merasa ditinggalkan oleh semesta. Ia malah menemukan bahwa dirinya memiliki kekuatan yang sama besar untuk menciptakan masa depan, untuk memperbaiki hidup, dan untuk membuka jalan yang lebih terang. Di sanalah seseorang benar-benar mulai memahami, keberuntungan bukan dimiliki orang lain, ia ditanam, dipelihara, dan dipanen oleh diri sendiri. Keempat, memiliki pemahaman bahwa kemiskinan adalah penderitaan, dan penderitaan tidak bisa dihindari. Salah satu kesalahpahaman besar manusia adalah menyamakan kondisi luar dengan keadaan batin. Dalam ajaran Buddha, kemiskinan hanyalah keadaan duniawi yang bersifat sementara, seperti cuaca yang berubah dari cerah menjadi hujan. Namun penderitaan adalah pengalaman batin yang lahir dari cara kita menafsirkan keadaan itu. Ketika seseorang berkata, kemiskinan adalah penderitaan, ia sedang menyatukan dua hal yang sebenarnya berbeda, kondisi luar yang tidak permanen dan reaksi batin yang bisa dilatih. Pemahaman keliru ini membuat manusia terjebak dalam rasa putus asa yang tidak perlu. Buddha tidak menafikan adanya duka. Beliau sangat jujur dalam menggambarkan kehidupan. Ada usia tua, penyakit, kematian, kehilangan, dan ketidakpastian. Namun di balik kejujuran itu, Buddha juga memberikan jalan keluar. Inilah keindahan Dhamma, ia tidak berhenti pada pengakuan atas penderitaan, tetapi mengarahkan kita untuk menembus akar penderitaan itu. Beliau menunjukkan bahwa duka bukan berasal dari kemiskinan, melainkan dari keinginan, kemelekatan, dan penolakan yang muncul dari pikiran sendiri. Inilah pintu pembebasan yang perlu dibuka. Jika kita memperhatikan kehidupan, kita akan menemukan bahwa orang dengan kekayaan melimpah pun dapat terjerat penderitaan yang berat. Mereka cemas kehilangan apa yang dimiliki, gelisah terhadap masa depan, dan takut ditipu. Sebaliknya, ada orang yang hidup sederhana, bahkan miskin secara materi, namun memiliki ketenangan yang dalam. Mereka tidak bergantung pada kepemilikan untuk merasa damai. Fenomena ini menunjukkan bahwa penderitaan bukanlah hasil keadaan luar, tetapi hasil hubungan batin kita terhadap keadaan itu. Seperti bayangan yang mengikuti tubuh, dukkha mengikuti pikiran yang tidak terlatih. Dari sudut pandang spiritual Buddhis, penderitaan adalah guru yang sangat halus namun kuat. Ia dapat membuka mata seseorang terhadap hakikat kehidupan, terhadap ketidakkekalan, dan terhadap kemelekatan kita yang begitu dalam pada hal-hal duniawi. Kemiskinan, ketika dipahami dengan benar, dapat menjadi cermin yang menunjukkan apa yang benar-benar berharga, kebijaksanaan, etika, hati penuh cinta kasih, dan kedamaian batin. Inilah hal-hal yang tidak dapat dibeli, tetapi hanya dapat ditemukan melalui latihan batin dan pemahaman Dhamma. Maka kemiskinan bukanlah musuh,
tetapi situasi yang dapat mempercepat kedewasaan batin bila dijalani dengan kesadaran. Menganggap bahwa penderitaan tidak bisa dihindari adalah bentuk penyerahan diri kepada ketidaktahuan. Dalam Dhamma, penderitaan bukan sesuatu yang harus ditakuti, tetapi sesuatu yang harus dipahami. Ketika seseorang memahaminya secara mendalam, melihat penyebabnya, sifatnya, dan bagaimana ia muncul dari pikiran sendiri, penderitaan perlahan kehilangan kekuatannya. Inilah yang disebut kebijaksanaan. Buddha menekankan bahwa pembebasan sejati dimulai bukan dari mengubah dunia, tetapi dari mengubah cara kita memandang dunia. Pikiran yang terlatih dapat menjadikan kemiskinan sebagai pengalaman yang menajamkan belas kasih dan kebijaksanaan, bukan sebagai beban yang menghancurkan hati. Pada akhirnya, akar penderitaan tidak terletak pada kondisi kemiskinan, tetapi pada keyakinan bahwa kondisi itu menentukan seluruh nilai hidup seseorang. Ketika seseorang membebaskan diri dari keyakinan sempit ini, ia menemukan ruang luas di dalam batinnya, ruang tempat ketenangan, harapan, dan kesadaran bertumbuh. Disinilah Dhamma menjadi nyata. Pembebasan bukanlah janji yang datang dari luar, melainkan proses yang muncul dari dalam. Penderitaan dapat diatasi bukan dengan mengubah keadaan, tetapi dengan memahami keadaan itu dengan jernih. Dan ketika pemahaman itu muncul, bahkan dalam kemiskinan sekalipun, seseorang dapat menemukan kedamaian yang tak tergoyahkan. Kelima, memiliki pemahaman bahwa nasib saya buruk, jadi percuma berharap. Ketika seseorang mengatakan bahwa nasibnya buruk, sesungguhnya ia sedang memberikan label kepada dirinya sendiri. Label itu lama-kelamaan berubah menjadi identitas batin yang mengekang. Dalam perspektif Buddhis, tidak ada identitas yang kekal, termasuk apa yang disebut nasib buruk. Segala sesuatu lahir dari sebab dan kondisi, berubah bersama sebab dan kondisi berikutnya. Tidak ada yang menetap. Maka ketika seseorang berkata percuma berharap, ia sedang menolak sifat paling mendasar dari kehidupan, kemampuan untuk berubah. Tanpa memahami prinsip impermanensi ini, manusia mudah merasa terjebak dalam bayang-bayang dirinya sendiri. Harapan dalam Dhamma bukanlah angan-angan kosong yang menunggu keajaiban datang dari luar. Harapan adalah arah batin, sebuah orientasi yang memberi makna pada langkah-langkah kecil yang diambil hari ini. Buddha tidak pernah melarang harapan. Yang beliau tekankan adalah membangun harapan yang dilandasi kebijaksanaan, bukan keinginan buta. Harapan yang bijaksana tumbuh ketika seseorang memahami bahwa usaha, moralitas, dan ketenangan batin akan menciptakan kondisi-kondisi baru yang lebih baik. Maka harapan bukan lawan dari kenyataan, tetapi cahaya di tengah ketidakpastian. Seringkali, seseorang merasa dirinya bernasib buruk, bukan karena keadaannya, tetapi karena cara pandangnya terhadap keadaan tersebut. Bila pikiran terlarut dalam kekecewaan, maka kehidupan pun tampak gelap. Bila pikiran dipenuhi keputusasaan, maka setiap peluang tampak tertutup. Dalam ajaran Buddha, pikiran adalah pelopor. Pikiran yang menganggap dirinya tertimpa nasib buruk akan membentuk realitas sesuai keyakinan itu. Seperti menanam benih dalam tanah, keyakinan yang pesimis akan menumbuhkan hasil yang sama. Karena itu, harapan yang benar justru dimulai dari membersihkan pikiran dari keyakinan gelap yang melemahkan diri. Dari sudut pandang spiritual, harapan tidak bertentangan dengan penerimaan. Justru penerimaanlah yang membebaskan seseorang dari perlawanan batin terhadap kenyataan, sehingga ia dapat mengarahkan energinya untuk berubah. Seseorang yang bijaksana menerima kondisi hari ini apa adanya, namun tidak berhenti di sana. Ia memahami bahwa meskipun keadaan tidak bisa diputar kembali, arah masa depan masih dapat ditentukan. Disinilah harapan menjadi kekuatan batin yang halus. Bukan melawan kenyataan, tetapi menyatu dengan kenyataan sambil mengarah ke perubahan yang lebih baik. Mengatakan percuma berharap,
adalah bentuk keputusasaan yang lembut namun berbahaya. Ini adalah suara batin yang menyerah sebelum melangkah. Buddha mengajarkan bahwa bahkan satu tindakan baik, satu pikiran baik, satu ucapan baik, dapat mengubah aliran karma. Tidak ada usaha yang sia-sia. Bahkan momen-momen kesulitan adalah kesempatan untuk menanam benih kebijaksanaan dan belas kasih. Ketika seseorang memahami hal ini, ia tidak akan lagi melihat harapan sebagai angan-angan, melainkan sebagai energi kehidupan yang menciptakan arah bagi setiap langkah kecil yang ia ambil. Pada akhirnya, harapan bukanlah tentang menunggu dunia berubah, tetapi tentang mengubah cara kita berjalan di dalam dunia ini. Nasib bukanlah keputusan final, ia adalah rangkaian sebab akibat yang terus bergerak. Ketika seseorang berhenti memandang dirinya sebagai korban nasib, ia mulai melihat dirinya sebagai makhluk yang memiliki potensi untuk bangkit, belajar, dan memperbaiki hidup. Setiap momen adalah pintu baru. Setiap napas adalah kesempatan untuk memulai kembali. Dalam pemahaman ini, harapan bukan lagi sesuatu yang rapuh, melainkan kekuatan batin yang mengarahkan seseorang menuju jalan pembebasan. Buddha tidak pernah mengajarkan manusia untuk pasrah pada nasib. Beliau mengajarkan manusia untuk membebaskan dirinya dari pandangan salah yang menutup jalan perubahan. Maka keyakinan bahwa kemiskinan adalah takdir, bukan hanya keliru, tetapi berbahaya bagi pertumbuhan batin. Pikiran seperti ini menghentikan perjalanan sebelum langkah pertama dimulai. Dalam aliran Dhamma, setiap tindakan, kecil maupun besar, adalah benih yang kelak berbuah. Seseorang mungkin tidak langsung keluar dari kondisi sulit, tetapi setiap usaha, kebajikan, dan keputusan bijak akan memurnikan karma dan mengubah arah hidup secara bertahap. Inilah kebebasan yang diberikan oleh ajaran Buddha kepada setiap makhluk tanpa kecuali. Hidup menjadi menakutkan bukan karena kondisi luar, melainkan karena pikiran yang dibelenggu. Ketika seseorang percaya bahwa ia tidak bisa berubah, ia sedang menutup pintu pada peluang yang sebenarnya sudah tersedia. Tetapi ketika ia mulai memahami bahwa hidup adalah aliran sebab akibat yang selalu dapat diarahkan, ia menemukan keberanian untuk melangkah. Maka jangan biarkan pikiran gelap menguasai hidupmu. Kemiskinan bukan takdir, bukan hukuman, dan bukan identitas. Ia hanyalah keadaan yang bisa dihadapi dengan kebijaksanaan, usaha, dan kebajikan. Dengan memahami Dhamma, seseorang tidak hanya mampu mengubah hidupnya, ia juga mampu membebaskan batinnya dari belenggu yang paling menakutkan, keyakinan keliru yang ia ciptakan sendiri. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe, bagikan kepada teman dan orang yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Kamu juga bisa berlangganan untuk mendukung kami, atau berdonasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama Rakitua, membina diri di jalan Buddha dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.